Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fia Sahli Zahira dengan NIM 2017 1030105 dari kelas TIPA. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai motivasi bekerja. Bukan penjelasan sih sebenarnya, kita di sini mengadakan podcast, tapi podcast yang santai dengan narasumber yang juga benar-benar narasumber yang hebat. Ya, langsung nih saya perkenalkan dulu. Ada Kak Lala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya adalah seorang wirausaha dan seorang mahasiswa. Nah, sekilas info aja nih ya. Jadi Kak Lala ini juga bekerja di salah satu toko terbesar di daerah sini. Nah, nanti kita akan berbicara nih mengenai motivasi kerja apa sih yang dijadikan motivasi akhirnya pada usia muda ini mau bekerja. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Oke. Apa sih bagaimana menurut Kak Lala nih pada di usia muda ini akhirnya memutuskan untuk bekerja? Motivasi saya pertama untuk bekerja adalah, yang pertama adalah kita itu sedang di kondisi dimana di tahun 2020 itu mengalami suatu ekonomi yang paling kita diuji adalah di waktu pandemi corona. Kita sebagai wirausaha muda dan juga sebagai mahasiswa, jadi kita memanfaatkan waktu yang ada. Terus motivasi kita, saya terutama untuk bekerja di usia muda adalah yang pertama sih, jadi di pas waktu itu kita itu sebagai generasi milenial tahun 2021 untuk membuat inovasi, kreativitas, mencari kesempatan, membuka peluang, mencari kesempatan dengan sebaik mungkin. Menurut saya di usia muda akhirnya untuk bekerja adalah sebuah tantangan, karena kita harus mencari skill-skill baru, pengalaman baru dengan tempat-tempat yang berbeda sebelum jauh dari sekolah gitu ya, untuk kita itu membuat inovasi, kreativitas yang membuat kita terus berkembang untuk membuat suatu wirausaha menjadi suatu wirausaha itu menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan membantu ekonomi di Indonesia, membantu perekonomian UMKM di Indonesia ini dengan kita berwirausaha. Saya memutuskan untuk bekerja menjadi wirausaha di masa muda saya kan. Soalnya tuh saya kan masih umur muda, saya masih fresh graduate gitu. Jadi saya mencari pengalaman baru, mencari situasi-situasi baru dengan yang saya bakat, yang saya kembangkan dari dulu gitu ya, yaitu wirausaha. Wirausaha yang saya geluti sekarang itu berasal dari orang tua. Orang tua dulu juga seorang wirausaha dan saya belajar karena itu. Jadi punya bakat udah. Dan kenapa saya kan masih fresh graduate, saya masih muda, saya terutama punya keinginan saya beli skincare, terus saya buat bantu keluarga juga, bantu orang tua mencari uang, mencari pendapatan, lalu juga cari biaya kuliah sendiri, itu yang paling penting. Jadi kita jadi saya memanfaatkan situasi yang seperti sekarang ini di waktu pandemi itu untuk saya berwirausaha. Jadi saya bisa mencukupi keinginan saya, kebutuhan saya, semua itu untuk ya membeli skincare atau kebutuhan rumah, membantu orang tua, terus sebagai biaya saya kuliah, kebutuhan hidup saya. Jadi saya bisa bekerja dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Iya benar ya. Jadi kebutuhan itu memang sangat penting untuk kehidupan ya, untuk kehidupan yang lancar ya. Jadi kita generasi milenial kan lebih banyak mengeluarkan biaya. Iya benar sekali. Nah, untuk berbicara soal kebutuhan ya Kak ya, apa sih gitu motivasi untuk Kakak akhirnya memutuskan untuk berwirausaha dan bekerja, itu apa sih motivasinya tersendiri? Yang pertama, yang pastinya, untuk sebenarnya semuanya kalau punya niatan untuk bekerja, itu yang pertama adalah dia itu mencari untuk menyukupi untuk kebutuhan dan keinginan-keinginan tersebut. Motivasi saya sendiri adalah untuk memberikan rasa aman dan tentram. Jadi kalau kita mempunyai pekerjaan, kita bisa bekerja dan punya pengalaman itu. Jadi kan kita pas waktu masih muda kayak gini kan ya, kita kan pasti punya keinginan gitu, punya target kedepannya itu ingin berkembang wirausaha. Jadi kalau kita punya penghasilan, jadi kita bisa beli baju, beli skincare,
beli alat-alat make up yang kita butuhkan sehari-hari gitu. Jadi motivasi saya di masa muda sekarang ini kan saya punya keinginan, saya punya target untuk mengembangkan berusaha saya sendiri itu. Jadi saya punya berusaha yang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau kita punya keinginan untuk membeli tas, membeli skincare, membeli baju, itu karena kita punya penghasilan, jadi kita lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Jadi intinya tuh bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Berarti kalau misalnya ada uang itu udah semuanya lancar aja udah ya. Soalnya yang terusnya ada uang. Iya, ada uang, ada kesenangan ya pasti. Nah, terus kan kalau misalnya nih kebutuhannya dari Kak Lala ini sudah terpenuhi ya, otomatis nih apa sih gitu kayak ngerasa bahwa aku tuh kerja ini buat apa lagi sih gitu. Kalau misalnya kebutuhan udah terpenuhi nih gitu, apa sih jawabannya? Yang pertama itu kalau saya berwirausaha kan pertama itu mengembangkan skill saya, memperbanyak pengalaman, terus lebih banyak kayak pertemanan, relasi saya itu lebih banyak. Terus yang keempat itu lebih ke mengembangkan target wirausaha saya. Jadi contoh di tahun sekarang ini saya mempunyai wirausaha toko di rumah. Jadi saya kembangkan lagi, nanti saya punya berapa cabang di daerah-daerah lain, di toko-toko lain seperti itu. Terus yang kelima itu lebih ke untuk jadi penghasilan itu sendiri, dari penghasilan itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan itu selanjutnya. Terus yang selanjutnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya. Jadi tidak ada pembebanan dari orang tua sama sekali. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan ya bekerja itu, tapi untuk menambah skill, pengalaman, dan juga tadi itu untuk membiayai kuliah juga. Jadi kebutuhan itu ya untuk pertama memang kebutuhan, tapi yang kedua juga untuk menambah skill, pengalaman, dan juga untuk membiayai kuliah serta membantu orang tua. Nah lalu ya bisa diceritakan nih Kak perjalanan berwirausaha online dan apa aja sih keuntungan didapat, terus akhirnya bisa bekerja dan mencukupi kebutuhan yang tadi sempet Kakak bilangnya itu. Oke, saya mulai penjualan online itu juga kan baru-baru, tapi dulunya kan orang tua saya kan sudah lebih duluan melakukan usaha tersebut. Jadi saya penjualan online seperti kayak kebutuhan-kebutuhan pokok, terus seperti baju dan lain-lain. Lalu kebutuhan-kebutuhan lain seperti kosmetik atau makanan-makanan yang bisa dijual, apalagi sekarang kan bulan Ramadan. Jadi pas waktu bulan Ramadan ini tuh penjualannya itu lebih mengikuti tren di yang apa dibutuhkan masyarakat yang terbaru gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti videonya akan diupload di YouTube-nya aku. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.